هذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا أفعل كل من تهوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema pembahasan terkait perkuliahan metodologi studi Islam, yaitu kebutuhan manusia terhadap agama. Sebelum jauh kita membahas tentang kebutuhan manusia terhadap agama, perlu diketahui terkait pengertian agama. Pengertian agama secara etimologi atau secara bahasa, agama berasal dari bahasa Sanskrit, yaitu tersusun dari dua kata. Yang pertama a, artinya tidak, dan gam, artinya pergi. Ketika digabungkan, agama memiliki arti tidak pergi atau tetap di tempat, diwarisi secara turun-temurun, yang kemudian hal ini menunjukkan pada salah satu sifat agama, yaitu diwarisi secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain atau seterusnya atau ke bawahnya. Lalu juga kemudian agama dengan definisi bahasa, khususnya bahasa Arab itu, yaitu ad-din, yang mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, dan kebiasaan. Agama memang membawa peraturan-peraturan yang berisikan sebuah hukum, dan tentu hukum tersebut harus dipatuhi oleh orang atau pemeluk agama itu sendiri. Itu secara bahasa. Secara terminologi, dalam pandangan Durkheim, agama adalah sistem kepercayaan dan politik yang telah dipersatukan, yang memiliki kaitan erat dengan hal-hal yang suci atau kudus. Bagi Spencer, dia mengatakan bahwa agama adalah kepercayaan terhadap sesuatu yang maha mutlak. Sementara Dewey mengatakan bahwa agama adalah pencarian manusia terhadap cita-cita umum dan abadi, meskipun dihadapkan pada tantangan yang dapat mengancam jiwanya. Agama adalah pengenalan manusia terhadap kekuatan gaib yang hebat. Dengan demikian, secara pengertian umum juga agama diartikan sebagai sebuah sistem yang berorientasi pada objek pengabdian. Inilah yang kemudian dikemukakan oleh Profesor Azmari Azra. Dalam pengertian ini, semua orang adalah makhluk religius, karena tak seorang pun dapat hidup tanpa suatu sistem yang mengaturnya. Kebudayaan yang semakin berkembang di tengah manusia adalah sebuah produk saja dari tingkah laku keberagamaan manusia itu sendiri. Berikutnya ada 3 persoalan pokok dalam agama. Yang pertama adalah keyakinan, yaitu atau kredial. Yang kedua peribadatan, atau yang sering kita sebut sebagai ritual. Yang ketiga adalah sistem nilai. Dalam hal ini adalah hukum dan norma. Keyakinan atau kredial akan adanya sesuatu kekuatan supranatural yang diyakini oleh manusia itu sendiri dapat mengatur dan mencipta alam. Artinya begini, diyakini bahwa hadirnya manusia ini ada yang mengatur dan yang menciptakan, seperti itu. Sedangkan pokok yang kedua, peribadatan atau ritual, yaitu perilaku atau tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan kekuatan supranatural itu sendiri sebagai konsekuensi atas pengakuan dan ketundukannya atau ketaatannya. Nah, yang ketiga, pokok yang ketiga, sistem nilai atau dalam hal ini ada hukum dan norma, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya atau alam semesta, alam sekitarnya, yang dikaitkan dengan keyakinannya tersebut.
Dengan demikian dari 3 pokok persoalan agama ini kemudian dapat disimpulkan bahwa agama merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Kalau dalam Islam diyakini sebagai hablum minallah, dan dengan sesama manusia hablum minannas, dan juga dengan alam sekitarnya. Berikutnya timbul pertanyaan, apakah agama itu perlu? Ada 3 hal yang melatar belakangi pentingnya sebuah agama. Yang pertama adalah fitrah manusia, yang kedua keterbatasan akal manusia, yang ketiga tantangan yang dihadapi oleh manusia itu sendiri. Apakah agama itu perlu? Dari 3 hal yang tadi bisa terjawab bahwa yang pertama karena sebagai fitrah manusia itu sendiri. Dalam Kamus Munjid yang dikarang oleh Louis Ma'luf, beliau menyatakan bahwa fitrah adalah sifat yang ada pada setiap yang ada. Pada awal penciptaannya, sifat alami manusia atau sunnah, artinya sudah ada sejak manusia diciptakan. Imam Al-Maraghi mengatakan bahwa fitrah adalah kondisi di mana Allah menciptakan manusia yang menghadapkan dirinya pada kebenaran dan kesiapan untuk menggunakan pikirannya. Fitrah dari segi bahasa atau etimologi juga dapat diartikan sebagai kondisi awal suatu ciptaan atau kondisi awal manusia yang tentu memiliki potensi untuk cenderung kepada kebenaran itu, atau yang kita sebut dengan hanif. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 30, "Faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Fitrah juga berarti hanif atau cenderung kepada kebaikan. Ini kemudian yang dimiliki oleh manusia karena terjadinya proses persaksian sebelum manusia itu diciptakan dan terlahir ke muka bumi ini. Manusia secara fitri merupakan makhluk yang memiliki kecenderungan untuk beragama, yaitu bertauhid atau mengesahkan Tuhannya. Dalam Islam yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dikutip dalam surat Al-A'raf ayat 172. Fitrah juga memiliki makna potensi, yaitu kelengkapan yang diberikan terhadap manusia saat lahirnya ke dunia. Kemudian potensi ini dapat dikelompokkan, menurut pandangan Az-Zumardi Azra itu dikelompokkan ke dalam 2 hal. Yang pertama yaitu potensi fisik, dan yang kedua adalah potensi rohaniah. Potensi rohaniah berupa akal, terus juga kemudian kolbu dan nafsu itu sendiri. Yang kedua yang melatar belakangi perlunya agama atau menjadi sebuah kebutuhan bagi manusia, yaitu karena keterbatasan akal manusia. Akal manusia sebagai anugerah terbesar yang diberikan Tuhan memang mampu untuk membedakan dan mengetahui yang baik dan yang buruk. Tetapi juga tidak semua yang baik dan yang buruk itu dapat diketahui oleh akal atau dapat dirasionalisasikan. Akal manusia semata juga tidak mampu mengetahui segala informasi, ya terutama yang berkenaan dengan alam metafisik, ya, hal-hal yang gaib misalnya, termasuk mengetahui peristiwa yang terjadi setelah manusia mati, seperti nanti alam barzah, sirat, terus juga alam akhirat, pun dengan surga dan neraka. Selama ini kita hanya digambarkan melalui ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, dan hakikatnya Allah sajalah yang kemudian mengetahui atas ciptaannya tersebut. Yang ketiga yang melatar belakangi kebutuhan manusia terhadap agama atau agama itu apakah perlu, yaitu tantangan yang dihadapi manusia.
manusia dalam kehidupannya senantiasa menghadapi berbagai tantangan, cobaan, rintangan dan lain sebagainya, baik yang datang dari dalam diri manusia maupun dari luar manusia itu sendiri, atau bisa jadi orang lain, katakanlah seperti itu. Tantangan dari dalam berupa yang lahir dari dalam diri manusia itu berupa hawa nafsu dan juga bisikan syaitan. Ini tertuang dalam surat Yusuf ayat 5, yang dikisahkan bahwa saat itu pamannya ayahnya kemudian digoda oleh anak-anaknya. Surat Yusuf ada ayat kelima dan juga surat Al-Isra ayat ke-53. Ya, sedangkan tantangan dari luar bisa jadi berupa sifatnya berupa rekayasa dan upaya-upaya atau usaha-usaha yang dilakukan manusia secara sengaja untuk kemudian berupaya ingin memalingkan manusia dari Tuhannya itu sendiri, gitu. Seperti berkembangnya berbagai kebudayaan dan cara hidup yang sengaja diciptakan untuk memalingkan manusia dari Tuhannya itu sendiri. Lalu apa fungsi agama yang harus kemudian kita ketahui, ya? Pertama adalah fungsi agama yang harus kita ketahui yaitu agama sebagai bentuk kebenaran. Manusia adalah makhluk berakal, dengan akal itulah kita tahu ilmu dan filsafat, dengan akal itulah lahir ilmu dan filsafat yang kemudian menjadi sarana untuk mencari sebuah kebenaran. Tapi akal juga namun ya tidak semua kebenaran itu juga yang dicari oleh manusia terjawab oleh ilmu dan filsafat karena keterbatasan itu. Terus juga kemudian oleh karena itu manusia juga membutuhkan sumber kebenaran yang mutlak, dan yang utama dalam agama adalah informasi dari Tuhan yang mutlak, ya, informasi kebenaran yang betul-betul datang dari Tuhan yang maha benar. Fungsi yang kedua yaitu agama sebagai informasi metafisika. Banyak hal yang belum terungkap oleh akal manusia, sebagaimana tadi diungkapkan di awal, bahwa terutama menyangkut hal-hal yang gaib, ya, hal-hal metafisik, ya, bagaimana kehidupan setelah mati, alam barzah itu seperti apa dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini agama perlu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari untuk membersamai dan menjawab ya secara perlahan terkait hal-hal yang metafisik tersebut. Pencarian manusia ya merupakan perkiraan semata saja, bahkan dapat berubah hayalan. Jadi tentu manusia harus betul-betul katakanlah agama itu sangat diperlukan oleh manusia itu sendiri. Yang ketiga, agama sebagai sumber moral, ya. Persoalan moral atau akhlak, ya, etika dan lain sebagainya ini merupakan persoalan mendasar dalam kehidupan manusia, ya. Bahkan ketika Nabi Muhammad diutus itu, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, ya, diturunkan, itu pun dalam hal include dengan konteksnya dengan diturunkannya agama, ya, untuk memperbaiki akhlak manusia, ya. Bahwa wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran, kita tahu bahwa salah satu di antara banyak kandungannya adalah berbicara tentang akhlak Rasulullah SAW. Seperti itu. Nah, yang keempat, agama juga sebagai sumber syariah dan ibadah, ya. Ini merupakan bagian terpenting, ya, tentunya dalam hal peribadatan. Peribadatan itu adalah sifatnya aplikatif, dan peribadatan merupakan aplikasi dari realisasi dan keimanan seseorang. Peribadatan yang benar hanya diperoleh melalui agama yang diwahyukan Tuhan atau yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Manusia, ya, akalnya tidak mampu menciptakan bentuk, ya, atau model penyembahan dan peribadatan yang benar. Dengan hadirnya agama bisa jadi sebagai rujukan kita sebagai sumber syariah dan ibadah. Nah, yang kelima, agama sebagai sumber ilmu atau fungsi konfirmasinya. Wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama merupakan sumber ilmu yang dengannya manusia dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya tentang realitas alam semesta. Ketika manusia kemudian mampu untuk menemukan suatu teori ilmu dan menggambarkan pengetahuannya,
perlu ada yang namanya konfirmasi terhadap wahyu tersebut, agar ilmu pengetahuan yang diperoleh mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Likulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Segala sesuatu ada tandanya, ada ilmunya. Nah, ilmu itu harus kita kaji dan kemudian akan mendekatkan kita dengan ilmu tersebut terhadap hakikat ilmu, yang mana hakikat ilmu adalah mutlak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu kemudian kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya terkait kedudukan agama Islam. Islam mengandung arti berserah diri, tunduk, patuh dan taat sepenuhnya kepada kehendak Allah. Ketundukan dan kepatuhan atau ketaatan ini melahirkan keselamatan atau kebahagiaan serta kesejahteraan diri, kedamaian bagi sesama manusia dan lingkungannya. Berdasarkan pengertian Islam secara bahasa atau secara etimologi dan ungkapan Allah dalam Al-Quran, Islam dapat dipandang dalam dua makna. Pertama, Islam sudah menjadi agama yang dibawa sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kemudian Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Karena pada hakikatnya semua Rasul yang diutus oleh Allah itu mengajarkan kepatuhan dan ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Islam adalah risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berisi seperangkat ajaran akidah, ibadah dan akhlak. Sedangkan secara istilah yang diungkapkan oleh Ahmad Abdullah Al-Masdosi ini, Islam adalah kaidah hidup yang diturunkan kepada manusia sejak manusia diturunkan ke muka bumi dan terbina dalam bentuknya yang terakhir dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad melalui wahyu Allah, yaitu Al-Quran yang suci. Dan kemudian ada satu kaidah yang dari Al-Quran tersebutlah kemudian hidup yang dijadikan sebagai kaidah hidup yang memuat tuntunan-tuntunan, penjelasan-penjelasan yang melengkapi tuntunan aspek kehidupan manusia, baik itu secara spiritual maupun material. Ya, dengan demikian jelaslah bahwa Islam merupakan agama yang dibawa oleh semua para rasul dan disempurnakan oleh Nabi terakhir, yaitu dalam risalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kedudukan agama Islam? Ini masih bersambung di paparan sebelumnya. Islam itu agama yang benar. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, "Wallazi arsala rasulahu bidul huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli." Singkatnya, agama Islam itu agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama yang lain, kira-kira. Dan yang kedua adalah Islam itu adalah dinul qayyim. Sebagaimana firman Allah, "Dzalikad dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun." Dan itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yang ketiga, Islam merupakan agama yang hanif atau din al-hanif, sebagaimana fitrah manusia tadi, bahwa agama merupakan Islam merupakan agama yang hanif, ya. Ad-din adalah Islam merupakan agama yang hanif, agama yang lurus. Yang ini kemudian tertuang dalam surat Ar-Rum ayat 30. Bagaimana kemudian kita bisa mengetahui tentang keterkaitan signifikansi studi Islam atau agama dengan khususnya Islam, yaitu Islam normatif dan historis. Di dalam pembahasan hari ini itu kan ada yang bagaimana signifikasi konsep Islam normatif dan historis serta pengelompokannya dari sisi normatif dan historis. Dan secara signifikansi, hadirnya studi Islam ini sangat penting. Islam normatif ini dimaknai sebagai Islam yang datang, yang memuat, di dalamnya memuat nilai-nilai, juga aturan, etika yang itu betul-betul murni, datang dari Tuhan tanpa adanya intervensi manusia. Islam normatif juga memuat seperangkat nilai yang kebenarannya sangat absolut, gitu. Yang umumnya normativitas ini merupakan ajaran wahyu. Singkatnya merupakan wahyu dari Tuhan secara teologis normatif. Kemudian dibangun, diramu, dibakukan dan ditelaah lewat pendekatan doktrinal,
pendekatan doktrinal teologis. Pendekatan ini berangkat dari teks yang sudah ditulis dalam kitab suci itu sendiri, yaitu Al-Quran. Sedangkan Islam historis, ya, menurut bahasa, ya, tentu kita mafhum historis ini berkenaan dengan sejarah, bererat kaitannya dengan hubungan masa lampau. Ya. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab syajarah, pohon, dan kata histori berasal dari bahasa Inggris, ya, berarti cerita atau kisah. Artinya kalau kita lihat pohon, sejatinya memiliki makna yang sangat luar biasa. Dari sebuah akar kemudian tumbuh dahan, kemudian ranting, dan kemudian berbuah. Ibarat seperti pohon, ya, sejarah itu ada turunannya gitu ya. Sedangkan menurut istilah, ya, Islam dari sisi historis itu tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan, dari kesejarahan, dan dari kehidupan manusia yang berada dalam ruang dan waktu. Islam yang terangkai dengan konteks kehidupan pemeluknya, oleh karenanya realitas kemanusiaan selalu berada di bawah realitas ketuhanan. Islam historis atau Islam sebagai produk sejarah ini yaitu Islam yang dipahami dan Islam yang dipraktekkan kaum muslim di seluruh penjuru dunia, mulai dari masa Nabi Muhammad SAW sampai sekarang ini. Bagaimana pengelompokan Islam normatif dan historis gitu ya? Menurut Nasr Hamid Abu Zaid, pengelompokan Islam menjadi 3 domain atau wilayah. Yang pertama, wilayah teks asli Islam, the original text of Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi itu sendiri. Dan kedua itu sebagai teks yang masih otentik, ya, katakanlah seperti itu. Dan yang kedua, domain yang kedua itu pada ranah pemikiran Islam. Pemikiran Islam ini merupakan ragam penafsirkan terhadap teks asli, teks asli Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang mana kemudian misalkan contoh dalam kajian Ulumul Quran, lahirnya beberapa turunan ilmu atau ruang lingkup ilmu. Salah satunya adalah dalam ruang lingkupnya yaitu tafsirul Quran, misalnya seperti itu. Dan yang ketiga, domain yang ketiga ini adalah praktek yang dilakukan kaum muslim. Praktek ini kemudian muncul dalam berbagai macam, dalam berbagai bentuk sesuai dengan backgroundnya atau persoalannya, ya. Latar belakang, terus kemudian juga bentuk sosialnya atau konteksnya. Seperti misalnya contoh praktek sholat seorang muslim di Pakistan yang tidak meletakkan tangan di dada, atau misalkan ketika kita umroh melihat jamaah Turki juga tidak meletakkan tangannya ketika sholat di dadanya, seperti itu. Itu salah satu contohnya. Ini masuk ke dalam ranah praktik, ya, yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam beribadah. Lalu bagaimana keterkaitan normativitas dan historitas dalam studi Islam? Ya, Islam mengajarkan tentang tauhid, yaitu keesaan, yang mana Allah lah yang menciptakan seluruh alam beserta isinya. Kemudian Islam juga mengajarkan ilmu fikih dan hukum-hukum lainnya, bagaimana tata cara beribadah, ya, dalam hal ini sholat misalnya. Terus juga kemudian ilmu tafsir yang juga diajarkan dalam Islam yang mempelajari penafsiran dan pengertian Al-Quran. Nah, keduanya ini dalam studi Islam sangat erat kaitannya. Ya, kita dapat membuktikannya, ya, bahwa semua ilmu pengetahuan itu bersumber dari Al-Quran yang menyangkut tentang normativitas. Sedangkan ada satu bidang studi yang secara khusus mempelajari tentang sejarah, yang di dalamnya membahas tentang topik-topik kesejarahan, terus juga misalkan baik itu berupa waktu, tempat, terus kemudian waktu, siapa yang pelakunya, terus kemudian siapa yang terlibat, dan seperti itu kira-kira. Sedangkan normatif dan historis juga memang sangat erat kaitannya. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena normatif ini berisi tentang masalah ketuhanan, sedangkan historis ini berisikan tentang nilai kesejarahan, di mana semua, ya, sejarah Islam adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya peristiwa itu tidak bisa dipisahkan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inti dari keterkaitan antara normativitas dan historitas ini adalah semua ilmu pengetahuan, baik agama maupun umum, bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW.
Kiranya itu yang bisa dapat kami sampaikan. Singkat saja, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.